Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu sukses. Materi kita kali ini adalah menghitung luas dan keliling, jajar, genjang, dan belah ketupat. Untuk rumus jajar genjang, luas adalah alas kali tinggi dan keliling adalah jumlah sisi-sisinya. Dan untuk memudahkannya, buatlah suatu istilah tersendiri ya. Misalnya, luas adalah luas ati dan keliling adalah jumsi. Artinya, keliling jumlah sisi-sisinya. Nah, itu untuk memudahkan mengingatkannya sendiri ya. Sedangkan untuk belah ketupat, luasnya misalnya setengah didi. Setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan untuk kelilingnya jumsi atau forsi. Karena jumlah sisi-sisinya itu ada 4 dan sisi-sisinya itu sama. Kita perhatikan pada gambar tersebut. Sisi AB dengan sisi BC dengan sisi CD dan sisi DA itu panjang sisinya sama. Sehingga keliling belah ketupat itu jumlah sisi-sisinya sama saja dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Atau sama saja dengan 4 kali sisi karena sisi-sisi tersebut adalah sama. Dan untuk diagonal pertama kita katakan AC. Diagonal kedua kita katakan BD. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama tentang jajar genjang. Soal pertama, pada jajar genjang PQRS diketahui panjang PQ sama dengan 2N plus 4 cm dan panjang PS sama dengan N plus 10 cm. Jika keliling jajar genjang tersebut adalah 64 cm, maka nilai N yang memenuhi adalah... Di soal tersebut ditanyakan berapakah nilai N-nya. Nah, kita ketahui bahwa jajar genjang itu memiliki keliling jumlah dari sisi-sisinya. Sisi-sisi ini ya, sisi PQ panjangnya sama dengan sisi SR. Sisi QN panjangnya sama dengan sisi PS. Sehingga keliling jajar genjang tersebut adalah PQ tambah QR tambah SR tambah PS. Nah, kita masukkan kelilingnya adalah 64 cm. PQ-nya, mana PQ? PQ adalah 2N plus 4 atau 2N ditambah 4. Masukkan. QR-nya, nah, untuk QR ini panjangnya sama dengan PS ya. PS di sini N tambah 10. Masukkan N tambah 10. Sedangkan SR-nya, SR ini panjangnya sama saja dengan PQ. PQ-nya 2N plus 4. Kita gantikan 2N plus 4. Nah, sekarang PS. PS-nya adalah N ditambah 10. Nah, kita turunkan 64-nya. Nah, sekarang yang variabel dengan variabel kita bisa jumlahkan langsung saja ya. 2N tambah N 3N tambah 2N lagi 5N ditambah 1N atau N berarti 6N. Yang konstanta ini angka-angkanya kita jumlahkan. 4 tambah 10 14 tambah 4 18 ditambah 10 adalah 28. Nah, kita kumpulkan ya. Yang konstanta dengan konstanta 64 turunkan 28 ini pindah ruas sehingga yang tadinya positif menjadi negatif 28 atau plus menjadi min ya. 6N turun. Nah, sehingga 64 dikurangi 28 adalah 36. Nah, ini 6N turun atau kita balik 6N sama dengan 36 sehingga N-nya adalah 36 dibagi 6. Nah, di sini ya. N-nya menghasilkan 6 ya. Jadi yang memungkinkan N-nya adalah 6. Sekarang contoh yang kedua tentang jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang tersebut. Di sana memiliki dasar atau alas 7 cm dan sisi samping 5 cm. Kemudian tingginya adalah 4 cm. Ditanyakannya, berapakah luas dan keliling jajar genjang tersebut? Ya, masih ingat kan? Untuk luas adalah rumusnya luas ati. Luas sama dengan alas kali tinggi.
yaitu 7 cm kali 4 cm sama dengan 28 cm persegi. Sedangkan untuk keliling adalah jumlah sisi-sisinya. Kita jumlahkan sisi atas, samping kanan, samping kiri, dan juga alas atau dasarnya. Di sana ada 7 cm, 5 cm, tambah 5 cm, dan tambah 7 cm. Hasilnya adalah 24 cm. Sekarang kita ke contoh belah ketupat. Perhatikan gambar belah ketupat A, B, C, D tersebut. Di sana panjang DC 10 cm, panjang OC 6 cm. Pertanyaannya adalah berapakah luas dan keliling belah ketupat tersebut? Sekarang menghitung luas dulu. Setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Perhatikan belah ketupat A, B, C, D. Memiliki sisi DC 10 cm. Sisi DC itu panjangnya sama saja dengan sisi yang lainnya, BC, AB, dan AD. Nah, di sini panjang OC 6 cm. Jadi, kalau panjang OC 6 cm, ini panjang AO juga 6 cm ya, karena simetris. Nah, ini kalau dari A ke C dikatakan diagonal ya. Nah, ini misalnya diagonal. Dan DB juga ini merupakan diagonalnya. Kita misalnya DB katakan diagonal pertama, AC-nya diagonal kedua. Nah, ini kita sudah ketahui diagonalnya ya. Nah, kalau untuk menghitung luas itu kita harus mengetahui ya diagonal pertama dan diagonal kedua. Sedangkan diagonal pertamanya belum ada. Maka kita hitung dulu berapa diagonal pertamanya. Nah, untuk mengetahui diagonal pertama, kita berangkat dari yang diketahui ya. Ini ada panjang OC dan panjang DC. Ini kalau dihubungkan dengan DO, ini adalah merupakan segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku-siku itu berlaku dalil Pitagoras. Nah, kita hitung berapa DO-nya. Nah, dalam dalil Pitagoras itu DO kuadrat sama saja dengan DC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Nah, masukkan angka-angkanya. DC-nya berapa? 10, berarti 10 kuadrat. OC-nya adalah 6. Nah, jadi 6 kuadrat. 10 kuadrat artinya 10 kali 10, nilainya 100. 6 kuadrat artinya 6 kali 6, nilainya adalah 36. 100 kurangi 36 adalah 64. Nah, sedangkan kalau ingin mengetahui DO-nya, berarti akar dari 64 itu adalah 8 cm. Jadi kita ketahui diagonal pertamanya itu adalah DO ditambah OB. Jadi DO-nya 8, OB juga 8. Karena ini adalah simetris ya. 8 tambah 8 adalah 16 cm. Sehingga kita bisa mengetahui luas trapesiumnya adalah setengah DD. Singkatan dari setengah diagonal pertama dikali diagonal kedua. Diagonal pertamanya tadi berapa? Nah, ini ya, diagonal pertama adalah 16 cm. Diagonal kedua tadi AC, 6 tambah 6, yaitu 12 cm. Ya, ini 12 cm. Nah, di sini ada yang bisa dibagi 2, bagi 2 saja. 16 bagi 2 adalah 8. Sehingga 1 kali 8 kali 12 adalah 96 cm persegi. Sekarang kita menghitung keliling belah ketupat. Porsi 4 kali sisi. Kita sudah bahas porsi ya untuk mengingat-ingatnya, atau jumsi, jumlah sisi-sisinya. Jumlah sisi-sisinya karena ini panjang sisinya sama, maka bisa kita jadikan porsi atau 4 kali sisi. Nah, sisinya karena 10, maka 4 kali 10. Hasilnya adalah 40 cm. Sekarang kita ke contoh belah ketupat berikutnya. Luas belah ketupat yang panjang diagonalnya 20 cm dan 17 cm adalah titik-titik cm persegi. Misal diagonal 1 20 cm dan diagonal kedua 17 cm. Maka luas adalah setengah DD. 1/2 ya, atau setengah diagonal satunya adalah 20 cm. Sedangkan diagonal 2-nya adalah 17 cm. Nah, di sini setengah atau 1/2 itu 20 bisa dibagi 2, kita langsung bagi saja. 20 bagi 2 adalah 10. Sehingga 1 kali 10, 10 dikali 17, 170 cm kuadrat. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat.
dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.